Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu perlakuan perawatan tanaman timun supaya mencegah serangan jamur pada daun tanaman timun tersebut. Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua. Saat ini saya berada di lahan, tepatnya di Kadipuro, Dukun Magelang. Untuk lahan ini ada beberapa tanaman yang sengaja ditanam seiringan atau bebarengan untuk mencapai hasil yang berbagai varian. Untuk tanaman yang ditanam yaitu ada sawi hijau atau cesin, dan di atasnya cesin itu ada tanaman tomat. Dan di sebelah tanaman tomat di lubang tengah itu ada tanaman pare yang sama tanaman rambatnya atau tanaman sulur. Dan di lubang antara tomat itu ada tanaman timun. Lalu di ujung atau pojok bedengan atau guludan ini ada tanaman kacang panjang. Jadi memang dalam satu lahan ini dilakukan sistem tumpang sari untuk mencapai produktivitas yang lebih, agar ketika satu kali tanam itu bisa panen beberapa varietas tanaman. Yang ingin saya bahas saat ini yaitu tentang perlakuan perawatan tanaman timun untuk mencegah serangan jamur. Yang pertama, bisa kita lihat pada umumnya ketika tanaman timun sudah berumur 20-25 hari itu sudah muncul gejala jamur. Biasanya disebabkan dari keping atau daun pertama pada tanaman timun itu biasanya yang terkena lebih dahulu. Sesuai informasi dan sesuai pengalaman yang saya dapat di lapangan, daun keping atau daun timun daun pertama itu sebaiknya itu dibersihkan, dan itu dibersihkan ketika tanaman timun sudah berumur minimal 15 hari. Lalu daun yang ada dari bawah sekitar 1 sampai 2 daun yang ada di bawah itu juga dibersihkan, supaya tanaman tersebut atau daun yang ada pada tanaman tersebut itu lebih tinggi, tidak terlalu dekat dengan mulsa atau dengan media tanam, sehingga bisa mencegah pertumbuhan jamur dari awal. Selain itu, kita melakukan perawatan atau penyemprotan. Teknis seperti ini juga mungkin perlu atau bisa dilakukan, terutama pada tanaman timun atau tanaman pare, bahkan tanaman melon pun juga saya rasa itu bisa. Karena pada umumnya
buah yang ada pada tanaman timun itu akan ada ketika di ruas ketiga. Namun yang lebih bagus dan saya sarankan untuk pembersihan keping maupun daun pertama atau daun kedua itu menggunakan gunting supaya lebih steril, dan kalau bisa gunting tersebut itu diberikan betadin. Jadi gunting yang akan kita gunakan untuk memotong daun-daun pada tanaman timun itu dibersihkan pakai betadin supaya lebih steril atau lebih aman ketika kita gunakan memotong pada daun timun tersebut. Dan untuk tanaman timun ini menggunakan varietas baru. Varietas tersebut dari perusahaan Habanero yang bermerek timun Bilva. Mungkin untuk timun atau merek benih tersebut itu belum umum, belum banyak yang menanam karena ini adalah benih baru yang baru launching dari perusahaan Habanero. Untuk gambar benih tersebut ini seperti ini, dan untuk yang putih itu bukan buahnya tapi itu variasi dari kemasan. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, itu perbedaannya antara kemasan yang divariasi dengan buah yang aslinya. Kan nggak mungkin buah timun itu yang separuh hijau, yang separuh agak putih kayak gambar tadi. Dan untuk tanaman timun tersebut memiliki karakteristik buah yang bisa dibilang warnanya hijau, dan untuk panjang buah itu sekitar 25 sampai 27 cm, dan ketika buah tersebut telat panen itu pun tidak terus buahnya memutih. Dan untuk informasi riwayat lahan, pada lahan tersebut ini adalah lahan bekas yang mana lahan tersebut itu kemarin tanaman cabai, lalu diolah diberikan pupuk kompos lagi, ini menggunakan pupuk kristal. Dan pupuk kristal tersebut memang saya rasa sudah terbukti bila untuk tanaman timun atau tanaman rambat itu memang sangat rekomendasi, karena antara tanah dengan media kristal itu sedikit lebih berongga sehingga perakaran pada tanaman timun bisa berkembang lebih leluasa dan lebih banyak, sehingga bisa menunjang pertumbuhan serta daya hidup pada tanaman timun tersebut lebih vigor dan lebih bagus. Dan untuk lahan ini insya Allah akan saya update ketika nanti sudah mulai berbuah bahkan sampai panen. Jadi tetap ikuti informasi dan tetap ikuti video yang akan saya bagikan sampai tanaman ini panen. Mungkin sekilas dari video yang saya sampaikan tentang perawatan perlakuan mencegah jamur dan dasaran pada lahan tanaman tersebut. Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat petani yang berbudidaya. Terima kasih sudah mensupport video atau sudah mensupport channel ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menunjang keberhasilan dalam berbudidaya sahabat petani semua. Mohon maaf bila salah dalam saya menyampaikan dan banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.